Allahumma sholli ala Muhammad. Di suatu desa, misalkan ada orang bermaksiat, ada orang berzina, kita diam dengan perzinahan itu, tidak melakukan peneguran, tidak menasehati, tidak tanha anil fahsya'i wal munkar, kita juga akan mendapatkan azab dari perzinahan itu. Makanya kita jangan diam saja tatkala ada kemaksiatan terjadi di sekitar kita. Kita minimal harus menolaknya di dalam hati dan mendoakan orang yang melakukan kemaksiatan itu. Itu tandanya kecintaan kita terhadap sesama muslim. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu anzahal qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfir قلبي عند دهري وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومخلاتي وأمره فتحا وعلما وحكمة ورزقي يا ربي بالقبل وشاتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Ali Imran 181. Ayo Mas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya abi ghairi lagi. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya abi ghairi haqqin wa naqulu dhuqu adzabal harim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami Allah, maka sungguh-sungguh mendengar siapa Allah qaulal ladzina
Qaul perkataan alladzina orang-orang yang qalu berkata mereka innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir, sesungguhnya Allah itu miskin, wa nahnu aghnia, dan kamilah orang-orang yang kaya, dan kamilah yang kaya itu. Siapa yang bilang seperti ini? Orang Yahudi. Namanya siapa? Finhas. Namanya siapa? Finhas. Ini tokohnya Yahudi, masih keturunan Bani Israel. Gimana ceritanya? Jadi suatu saat turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Di ayatnya itu yang turun dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan oleh Allah kepadanya pinjaman itu. Walahu, dan miliknya, ajrun karim, pahala yang mulia. Jadi kalau meminjamkan harta kita, uang kita kepada orang lain, menjadikan kita itu mulia, disanjung-sanjung sama orangnya. Wapi wong iku wapi, pol api. Orang itu baik, loman, sering membantu tetangganya. Itu namanya ajrun karim. Jadi fathah, tanwin, kasroh tanwin atau nun sukun ketemu dengan kaf, hukumnya ifa. Apa hukumnya? Walahu ajrin karim. Ajrin karim. Apa hukumnya? Ayo, hukumnya ifa. Jangan takut-takut. Ngapain takut-takut? Jadi tatkala ayat itu turun, diterangkan oleh Allah, oleh Rasulullah, diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui perantara malaikat Jibril, terus disampaikan kepada umatnya. Siapa-siapa orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, bahkan yang terbaik, maka fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu. Allah akan memberi ganjaran, memberi barokah terhadap harta yang kita pinjamkan. Jadi akan mendapatkan balasan dari Allah berlipat ganda, barokah harta yang dipinjamkan di jalannya Allah. Terus ayat ini didengar atau terdengarkan termasuk kepada orang Yahudi. Namanya siapa? Orang Yahudi? Finhas. Bilang gimana Finhas? Lu mirip seperti ayat yang tadi. Kok ada Tuhan itu kok miskin, kok pinjem-pinjem? Berarti masih sugihan awak dewe, berarti awak iki berarti. Katanya innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allahnya, Tuhannya orang Islam itu miskin, kamilah yang kaya. Gitu. Habis itu kedengeran sama sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, dipukul sama Sayyidina Abu Bakar, dimarahi, dipukul, kurang ajar ini, penistaan terhadap agama ini. Dipukul, lapor yang namanya Finhas ini kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, aku dimarahin tadi, dipukul sama Abu Bakar. Kenapa? Nggak ngerti. Finhas ini nggak
nggak ngaku kalau dia itu bilang bahwa Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang miskin. Kalau aku ini termasuk orang yang kaya, berarti lebih kaya aku ini ketimbang Tuhannya orang Islam yang namanya Allah itu. Nggak ngaku kalau dia bilang seperti itu, maka turunlah ayat ini. Laqad sami Allah, maka sungguh-sungguh mendengar siapa Allah qaulal ladzina, perkataan orang-orang yang qalu, yang berkata mereka, innallaha fakirun wa nahnu aghniya, sesungguhnya Allah itu fakir, miskin, wa nahnu aghniya, dan sedangkan aku ini kaya raya. Sampai segitunya ya. Kenapa kok Allah memerintahkan kepada kita untuk meminjamkan atas nama Allah? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Kenapa? Karena hakikatnya, sifat dasarnya dari manusia itu bakhil alias kikir alias medit alias cerit ya. Memang miskin, memang medit, memang bakhil, kikir. Itu sifat dasar manusia. Makanya di ayat sebelumnya seperti itu. Bahkan kata mereka huwa khairul lahum, dengan dia itu kikir, menumpuk hartanya, menyimpan memang itu lebih baik kata mereka, karena secara kasat mata harta mereka bertambah, nggak kalong untuk disodakohkan, diinfakkan, padahal bal huwa syarrul lahum, bahkan sesungguhnya huwa, kebahilan itu, kekikiran itu, syarrul lahum, jelek bagi mereka ya. Kalau orang kikir disenangi orang enggak, dibenci, nggak disenangi sama orang-orang yang pelit itu. Orang yang kikir itu dibenci orang, sugih, pelit, dibenci orang. Dan besok di yaumil kiamah akan sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal kiamah, akan dikalungkan oleh Allah apa-apa yang mereka kikirkan tadi, hartanya yang enggak dikeluarkan zakatnya, yang enggak diinfak sedekahkan, sebagian rezekinya yang diberikan oleh Allah, besok akan dikalungkan di lehernya. Laqad sami Allah, dengar Allah itu, makanya disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu loh tadi ngomongnya seperti itu, innallaha fakirun wa nahnu aghniya, aku sesungguhnya Allah itu fakir dan kami itu kaya. Itu omongannya Finhas, tersenyum Kanjeng Nabi. Sanaktubu ma qalu, mencatat siapa Allah ma qalu, terhadap barang qalu yang mereka katakan, dicatat sama Allah bahwa Finhas dan orang-orangnya berkata innallaha fakirun wa nahnu aghniya. Dicatat. Kalau mereka bertobat, catatannya akan dihapus. Kalau catatannya tetap nggak bertobat mereka, catatannya tetap akan sampai ke yaumil kiamah, dan besok akan diazab, akan diberi siksa oleh Allah. Wa qatlahumul anbiya, dan membunuh mereka al-anbiya terhadap para nabi bi ghairi haq, dengan tanpa hak, tanpa kebenaran. Masa orang membunuh nabinya dibenarkan? Tidak. Banyak para nabi dulu pada zamannya siapa? Bani Israel yang
yang dibunuh oleh mereka. Siapa aja? Di antaranya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu dibunuh sama orang Yahudi, sama orang Bani Israel itu dibunuh. Ini bagaimana ceritanya? Kok semua dapat dosa, semua dapat siksa, padahal mereka tidak melakukan. Yang melakukan hanya satu orang. Siapa? Finhas tok yang ngomong bahwa Allah itu miskin, aku ini kaya, itu hanya Finhas. Tapi kenapa kok dapat hukuman semua, dapat dosa semua? Karena menyetujui apa yang Finhas katakan. Yang membunuh Nabi hanya satu orang, tapi semua kok mendapatkan azab, mendapatkan dosa dari Allah karena mereka setuju dengan pembunuhan itu. Makanya hati-hati kalau sampean membiarkan kemaksiatan terjadi, kita juga akan mendapatkan dosanya. Sebaliknya, menyokong, mendorong kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau ada kemaksiatan, kita diem saja, diem tok, tidak menegurnya, tidak menasihatinya, sama saja juga kita menyetujuinya. Berarti kalau kita membiarkan, berarti kita juga mendapatkan dosa atas maksiat yang orang lain lakukan. Ya. Seperti contohnya penyembelihan ontanya Nabi Soleh. Ya. Di surat apa itu? Surat As-Samsi ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim Rabbuhum bidzambihim fasawwa. Jadi mereka mendustakan, suruh jangan sembelih ontanya Nabi Soleh, kanjeng Nabi Yunus Soleh, tetap mereka sembelih. Dan mereka yang lain menyaksikan, tandanya menyetujui, sama semuanya dibinasakan oleh Allah. Padahal enggak ikut-ikut nyembelih. Yang nyembelih cuma satu orang, tapi yang lain juga kena azab dari Allah. Sama di suatu desa, misalkan ada orang bermaksiat, ada orang berzina, kita diam dengan perzinahan itu, tidak melakukan peneguran, tidak menasehati, tidak tanha anil fahsya'i wal munkar, kita juga akan mendapatkan azab dari perzinahan itu. Makanya kita jangan diam saja tatkala ada kemaksiatan terjadi di sekitar kita minimal harus menolaknya di dalam hati dan mendoakan orang yang melakukan kemaksiatan itu. Itu tandanya kecintaan kita terhadap sesama muslim. Ya. Jangan biarkan kemaksiatan merajalela. Kalau kita punya kekuatan, kita harus rubah dengan kekuatan kita. Kita punya jabatan, punya kekuasaan, jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya kekuatan, harus kita rubah dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya keahlian dalam agama, misalkan kita seorang penceramah, kita seorang kiai, pendakwah, mengajak kepada orang lain, masih dihargai ucapan kita, dimuliakan kita, itu juga bisa merubah kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Didakwai, dinasihati, ojo berzina,
Le, ojo pacaran dhisik le. Karena pacaran itu akan menjerumuskan kita ke lembah kemaksiatan le. Disampaikan seperti itu. Kalau dia seorang yang dimuliakan di sekitar itu, jadi kiai, jadi gus, jadi ustadz, pasti akan bisa merubah kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Ya. Jangan pacaran. Ya. Sebaliknya, apabila ada kebaikan yang terjadi di sekitar kita, ada pengajian, ada pendirian pondok pesantren, ada pendirian masjid, ada pendirian madrasah di sekitar kita, kita mendukungnya, kita mengajaknya orang lain untuk mendukung, kita itu juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Man dalla ala khairan, man dalla ala khairan falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa-siapa orang yang mengajak atau memberi petunjuk kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan yang diajak tadi. Ya. Sama waqatlahumul anbiya bighairi haq, yang membunuh para nabi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, satu orang, tapi semua akan mendapatkan azab karena membiarkan kejadian pembunuhan itu. Tandanya menyetujui. Makanya hati-hati ya. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan besok di yaumil qiyamah akan dikatakan kepada mereka zuku, maka rasakan mereka adzabal hariq, dengan azab yang membakar, yang panas, berapi-api, yaitu neraka jahanam. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamil lil 'abid. Dzalika, demikian itulah, bima qaddamat, dengan apa qaddamat yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, aydikum, dengan tangan-tangan mereka. Wa annallaha, sesungguhnya Allah, laisa, tidak akan pernah, bidzallamil lil 'abid, berbuat zalim, menganiaya, lil 'abid, terhadap hamba-hambanya. Tak ada Allah itu menganiaya hambanya ya. Malah yang satu kebaikan malah dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Kalau satu kejelekan tetap dibalas satu kejelekan oleh Allah, tidak melebihkan Allah. Kalau hal kejelekan, kalau hal dosa tidak melipat gandakan dosa oleh Allah. Namun kalau kita diam tatkala ada kemaksiatan terjadi, tanda kita menyetujuinya, berarti kita juga akan mendapatkan dosanya dari kemaksiatan yang terjadi ya. Makanya ini sudah dikisahkan oleh orang Yahudi keturunan Bani Israel yang namanya Finhas, yang mengatakan bahwa Allah itu miskin, Allah itu fakir, aku ini kaya. Buktinya Kanjeng Nabi Muhammad saja bilangnya seperti itu dengan ayatnya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrin karim ya. Ngomongnya seperti itu, memang ayatnya seperti itu bunyinya. Siapa-siapa orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
bahkan yang terbaik, maka Allah akan melipat gandakan hartanya dengan memberi barokah terhadap hartanya. Ya. Jangan bakhil, jangan pelit, jangan kikir terhadap orang yang membutuhkan. Tambah kaya, tambah pelit. Besok yaumil qiyamah akan dikalungkan hartanya itu di lehernya, dan pastinya mendapatkan azab dari Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan kemaksiatan terjadi. Kalau kita membiarkan seolah-olah pura nggak tahu, cuek terhadap kemaksiatan yang ada, kita akan mendapatkan dosanya, dan besok di yaumil qiyamah kita juga akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita menyetujui dengan cara diam. Ada pendirian masjid, ada orang yang menolaknya, itu termasuk maksiat. Menolak pendirian masjid, menolak pendirian musola, itu termasuk maksiat. Mencegah dari perbuatan ibadah kepada Allah, itu maksiat itu. Kita diam, ada orang yang mencegah pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan madrasah, kita juga mendapatkan dosanya. Kalau kita diam, kalau kita tidak diam, lawan kemaksiatan dengan cara semampu kita. Kalau kita punya kekuasaan, kita rubah dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya dihargai lesan kita, ucapan kita, ya kita rubah dengan ucapan kita. Minimal kita menolaknya dengan hati kemaksiatan itu, dan mendoakannya semoga diberi petunjuk oleh Allah. Man ra'a minkum mungkaron wal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'aful iman. Ya, harus rubah dengan kekuasaan kita, rubah dengan lesan kita, dan rubahlah minimal dengan hati kita dengan cara mendoakannya. Ya. Dan Allah itu tidak pernah zalim terhadap hamba-hambanya. Jadi kita ini mendapatkan pahala atas kebaikan kita di dunia. Misalkan tatkala kita meminjamkan uang terhadap saudara kita yang membutuhkan, atau berinfak sedekah kepada orang yang membutuhkan, pastinya kita dipuji oleh orang. Berterima kasih ini minimal dipuji, dibicarakan kebaikan kita, itu termasuk ajrun karim. Jadi pahala yang mulia. Makanya sebetulnya kebaikan kita yang kita lakukan di dunia ini sebetulnya sudah dibalas oleh Allah. Dibalas di dunia. Tatkala kita memberi satu kebaikan, akan dibalas minimal 10 kebaikan oleh Allah. Kalau kita meminjamkan kepada Allah, berinfak sedekah atas nama Allah, diniatkan atas nama Allah, juga Allah akan melipat gandakan harta kita. Semuanya sudah dibalas oleh Allah di dunia. Sebetulnya kita besok dimasukkan ke dalam surga oleh Allah itu bukan karena amal kita, bukan karena infak sedekah kita, bukan, tapi karena rahmat dari Allah. La yudhilu ahadan minkum, la yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar illa ana
bukan illa ana, wala ana illa bi rahmatin minallah. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmatin minallah. Tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya, juga tidak terhindar dari siksa neraka karena amalnya, juga termasuk aku, kata Rasulullah, illa rahmatam minallah, illa bi rahmatin minallah, kecuali kita mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah atas amal-amal yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan dilandasi cinta kepada Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.